Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dalam video ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari kelompok kami, di mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perbankan yang diampu oleh Bapak dosen Aulia Fitrul Hadi Eskom Mkom, di mana kelompok kami membahas tentang materi penelitian dalam penggunaan teknologi internet di dalam sebuah usaha, di mana anggota kelompok kami yaitu beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Muhammad Habib Yohandri, yang kedua saya sendiri yaitu Suryanto, yang ketiga yaitu Diki Wahyudi, dan yang keempat yaitu Fauzan Ahmad Harizal. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama yang akan saya jelaskan sendiri. Materi yang pertama yaitu perkembangan teknologi modern tidak menjadi suatu hal yang menakjubkan. Berbagai macam model sudah terlihat. Ini semua tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari media cetak sampai sekarang ke media elektronik. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat, internet telah memberikan suatu solusi yang sangat praktis bagi masyarakat dalam mencari sebuah informasi. Dalam mencari data dan informasi yang dibutuhkan, konsumen atau masyarakat tidak lagi datang ke toko-toko, tetapi cukup dengan mengakses internet di mana saja dan kapan saja. Salah satu tempat yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Kota Padang dalam membrowsing internet sekarang ini adalah sebuah warung kopi atau kafe yang menyediakan layanan teknologi Wi-Fi. Pembahasan yang pertama yaitu teknologi internet yang digunakan. Dalam perusahaan yang kami teliti yaitu GeoCafe, merupakan warung yang menjual berbagai macam minuman atau sering disebut dengan warung kopi, di mana tempat ini dijadikan para konsumennya untuk membeli dan memesan ataupun duduk nongkrong untuk meminum segelas minuman ataupun makanan. GeoCafe sendiri telah menggunakan teknologi internet yaitu Wi-Fi, di mana penggunaan Wi-Fi ini untuk menarik banyak pelanggan di GeoCafe, serta mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih. Yang kedua yaitu manfaat penggunaan teknologi Wi-Fi di kafe, terutama di GeoCafe. Manfaat yang dirasakan oleh pemilik GeoCafe setelah kami melakukan wawancara, yang pertama yaitu menambah banyak konsumen. Masyarakat di masa ini adalah masyarakat yang gemar berinternet. Tentu adanya fasilitas internet Wi-Fi menjadi salah satu daya tarik dan menjadi pertimbangan memilih tempat makan ataupun minum. Bisa jadi mereka datang ke kafe untuk makan atau minum sambil ngenet ataupun browsing internet. Atau bisa mereka memang sebenarnya ingin hanya berinternetan sambil meminum segelas minuman. Manfaat yang kedua yang dirasakan oleh GeoCafe yaitu menjadikan tempatnya tersebut menjadi langganan meeting atau pertemuan orang-orang perusahaan ataupun anak-anak sekolahan. Orang kantoran terkadang melakukan short launching meeting, rapat singkat ketika makan siang. Biasanya ini untuk membicarakan hal-hal yang perlu dibahas cepat dan hanya oleh beberapa orang saja. Restoran yang memiliki fasilitas internet Wi-Fi ini biasanya menjadi tempat pilihan para pekerja kantoran tersebut untuk melakukan meeting singkat tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu menjadikan langganan berkumpul suatu kelompok ataupun organisasi. Kafe yang menggunakan Wi-Fi bisa menjadikan langganan berkumpul bagi para pengguna internet yang aktif di suatu forum atau grup ataupun komunitas tertentu di internet, yang biasanya mereka hanya kenal dan berkomunikasi lewat internet. Dalam berkumpul inilah mereka sering atau saling bertemu secara real atau nyata. Warung makan dan restoran adalah tempat yang paling sering diincar untuk mengadakan acara pertemuan ini, termasuk GeoCafe. Mereka mengatakan bahwa banyak klub-klub motor ataupun komunitas organisasi yang sering berkumpul di tempat minuman mereka tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif penggunaan Wi-Fi di GeoCafe. Yang pertama itu, hilangnya interaksi sosial antar sesama.
Kafe ataupun tempat minum yang dulu sebagai tempat mengobrol yang mengasihkan kini perlahan mulai menghilang dari peradaban. Sekarang mereka lebih fokus pada alat komunikasi yang sudah terhubung dengan Wi-Fi ketimbang berkenalan, saling menyapa atau saling mengobrol satu sama lain. Yang selanjutnya itu banyaknya anak di bawah umur menyalahgunakan Wi-Fi. Dengan adanya teknologi Wi-Fi ini, menjadikan Cafe Gio menjadi langganan bagi anak-anak di bawah umur untuk membeli minuman ataupun hanya sekadar menggunakan fasilitas Wi-Fi. Anak-anak ini sering sekali duduk-duduk lama dan lupa akan waktu, serta segala aktivitas yang seharusnya dia kerjakan. Pemilik kafe mengharapkan agar orang tua senantiasa mengawasi anak-anaknya agar tidak melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, dengan memberikan pengarahan dan perhatian serta pengertian kepada anak-anaknya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi Wi-Fi. Adapun perbedaan yang dirasakan oleh pemilik GeoCafe setelah dan sebelum menggunakan teknologi Wi-Fi adalah sebagai berikut. Pertama, sebelum menggunakan teknologi Wi-Fi, pelanggan masih kurang tertarik untuk datang ke GeoCafe karena tidak adanya fasilitas internet. Selanjutnya, pelanggan hanya dari kalangan masyarakat yang ingin membeli minuman. Masyarakat muda seperti mahasiswa dan anak sekolah kurang minat karena tidak bisa duduk lama dan mengerjakan tugas ataupun bermain internet di GeoCafe. Yang kedua, setelah menggunakan teknologi Wi-Fi, pelanggan menjadi ramai baik dari kalangan anak muda, mahasiswa, anak sekolah, komunitas-komunitas untuk datang ke GeoCafe untuk minum maupun duduk untuk berkumpul menggunakan fasilitas Wi-Fi tersebut. Kemudian biaya operasional usaha menjadi lebih besar karena harus membayar tagihan Wi-Fi setiap bulannya. Tetapi biaya tersebut dapat tertutupi dengan ramainya pengunjung yang berkunjung di GeoCafe. Saya Fauzan Ahmad akan melanjutkan materi pada slide 6, yaitu inovasi untuk mengembangkan fasilitas Wi-Fi di Cafe Gio. Inovasi ini berguna untuk menarik banyak pelanggan sehingga kafe tersebut banyak dikunjungi oleh pelanggan. Langkah-langkah untuk mengembangkannya yaitu 1. Memberikan batasan bandwidth. Memberi batasan bandwidth ini berguna untuk para pelanggan yang hendak mendownload file besar tidak bisa, sehingga tidak mengganggu pelanggan lainnya. Yang kedua, memberi filter. Memberi filter ini juga berguna untuk membatasi situs-situs yang merusak atau yang berbau pornografi. Yang ketiga, yaitu memberi proteksi pada Wi-Fi. Memberi proteksi pada Wi-Fi ini juga berguna untuk semua pelanggan yang datang tidak selalu bisa mengakses Wi-Fi tersebut. Jika tidak memberi proteksi tersebut, maka kafe tersebut bisa bangkrut. Slide ketujuh yaitu dokumentasi. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.